Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tema mata kuliah psikososiolingvistik yang berkaitan dengan variasi dan jenis bahasa, interferensi bahasa. Definisi variasi bahasa. Crystal pada tahun 1983 menuturkan bahwasannya variasi bahasa adalah bentuk yang digunakan sebagai alternatif dalam mengganti bahasa asli, awal ataupun baku. Crystal juga mengatakan dalam ilmu sosiolinguistik, variasi bahasa menyangkut pada sistem ekspresi linguistik yang dipengaruhi oleh variabel-variabel situasional. Sedangkan Huy Wooten pada tahun 1997 mengatakan bahwasannya variasi bahasa adalah wujud perubahan atau perbedaan dari berbagai manifestasi kebahasaan, namun tidak bertentangan dengan kaidah kebahasaan. Sedangkan Wibowo pada tahun 2001 mengungkapkan bahwasannya variasi bahasa dapat dilihat dari aspek-aspek waktu, regional, status, sosiokultural, situasional, dan medium pengungkapan. Jadi intinya variasi bahasa itu apa? Variasi bahasa merupakan bagian dari ilmu sosiolinguistik yang memiliki peran sangat besar dalam pengembangan dialek yang ada pada suatu wilayah. Nah, macam-macam variasi bahasa meliputi variasi bahasa dari segi penutur, variasi bahasa dari segi pemakaian atau fungsiolek, dan variasi bahasa dari segi keformalan. Variasi bahasa dari segi penutur itu ada dialek, idiolek, kronolek, dan sosiolek. Nah, dialek sendiri itu apa? Dialek itu merupakan ragam bahasa yang berhubungan dengan daerah atau lokasi geografis tertentu. Sedangkan idiolek itu lebih kepada ragam bahasa yang ditinjau dari segi perseorangan, seperti halnya warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, sehingga menjadi karakteristik atau ciri khas dari orang tersebut. Sedangkan kronolek itu ragam bahasa yang timbul berhubungan dengan berlalunya waktu. Misalnya nih, bahasa yang digunakan warga Indonesia pada tahun 1900-an dengan tahun 2000 itu kan berbeda. Artinya tidak pada selama waktu itu bahasa tetap, tetapi bahasa itu berubah seiring dengan berubahnya waktu. Sedangkan sosiolek itu ragam bahasa yang berhubungan dengan kelompok sosial, status, golongan, dan kelas sosial. Bahasanya kaum terpelajar beda dengan bahasanya ke orang-orang yang di pasar. Kemudian bahasanya akademisi juga berbeda dengan bahasanya ibu rumah tangga, sebagaimana seperti itu ya. Perbedaan yang variasi bahasa berkaitan dengan status sosial. Yang kedua, variasi bahasa dari segi pemakaian atau fungsiolek. Nah, variasi ini bisa dibicarakan berdasarkan bidang penggunaannya, gayanya, atau tingkat keformalannya, dan sarana penggunaannya. Kita berbicara kepada keluarga kita, tentunya berbeda dengan kita ketika presentasi misalnya. Nah, itu menjadi variasi bahasa tersendiri. Sedangkan yang ketiga adalah variasi bahasa dari segi keformalan. Ragam baku
dan ragam non-baku. Nah, ragam baku ini yang disebut dengan formal. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan bahasa fushah. Nah, bahasa formal, bahasa Arab itu digunakan dalam Al-Quran misalnya, kemudian dalam hadis. Sedangkan ragam non-formal, non-baku atau informal itu dalam bahasa Arab disebut dengan bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu bahasa yang digunakan di pasar ataupun di pergaulan, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis bahasa. Nah, jenis bahasa berdasarkan sosiolinguistik, jenis bahasa berdasarkan sikap politik, dan jenis bahasa berdasarkan cara memperolehnya tentunya berbeda. Jenis bahasa yang pertama yaitu jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Ciri-cirinya memiliki standarisasi, artinya ada kesepakatan yang telah ditetapkan pada masyarakat tersebut. Kemudian otonomi, maksudnya bahasa tersebut tidak berdiri sendiri, tidak terikat dengan bahasa lain. Historis, artinya bahasa tersebut tercipta karena digunakan oleh sekelompok makhluk sosial pada waktu yang berlalu, yang telah lalu. Vitalitas, artinya bahasa tersebut digunakan oleh masyarakat yang mereka itu tidak terisolir. Jenis yang kedua yaitu jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Bahasa nasional, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa pemersatu. Nah, bahasa nasional maksudnya apa? Maksudnya bahasa tersebut menjadi identitas nasional suatu bangsa. Bahasa negara berarti bahasa tersebut menjadi alat komunikasi yang resmi pada negara tersebut. Bahasa resmi artinya bahasa digunakan dalam acara-acara resmi. Dan bahasa pemersatu maksudnya adalah bahasa yang digunakan untuk mempersatukan suatu bangsa. Dan jenis yang ketiga yaitu jenis bahasa berdasarkan cara memperolehnya, yaitu bahasa ibu, bahasa asing, dan lingua franca. Nah, bahasa ibu itu apa? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh individu setelah dia dilahirkan. Sedangkan bahasa asing adalah bahasa kedua yang dipelajari oleh individu setelah bahasa ibu. Sedangkan lingua franca itu adalah bahasa perantara. Maksudnya gimana? Jika terdapat beberapa kelompok orang yang atau individu atau kelompok sosial yang mereka itu berbeda bahasa ibunya, kemudian ingin berkomunikasi, maka dibutuhkan bahasa perantara atau lingua franca. Seperti halnya ketika kita ketemu dengan orang-orang dari negara yang berbeda, otomatis bahasa ibu kita berbeda. Maka kita membutuhkan bahasa perantara. Nah, bahasa perantara apa yang dapat kita gunakan? Salah satunya mungkin bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir adalah interferensi bahasa. Nah, interferensi bahasa itu apa? Yang perlu kita ingat, 3 komponen penting dalam interferensi bahasa itu adalah bahasa sumber atau bahasa donor, bahasa penerima atau resipien, dan unsur bahasa yang terserap. Nah, bahasa sumber itu apa? Bahasa sumber itu adalah bahasa yang menginterferensi bahasa penerima. Sedangkan bahasa penerima merupakan bahasa yang menerima unsur-unsur bahasa yang diinterferensi. Sedangkan unsur bahasa yang terserap adalah bentuk-bentuk kaidah tingkat bahasa yang terserap dan menjadi bukti bahwa antar kedua bahasa tersebut terjadi sebuah interferensi. Nah, dengan kata lain, interferensi itu adalah perubahan bahasa. Contohnya gimana? Ketika kita yang berbahasa Indonesia kemudian pelajari bahasa Arab, di situ ada perubahan bahasa.
Nah, bahasa yang pertama yang menjadi bahasa sumber itu kan bahasa Indonesia, karena bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Nah, berarti bahasa Indonesia yang kita gunakan menjadi bahasa yang menginterferensi. Menginterferensi apa? Bahasa penerima, yaitu bahasa Arab yang sedang kita pelajari. Sedangkan bahasa penerima itu adalah bahasa Arab. Nah, merupakan bahasa yang menerima unsur-unsur bahasa yang diinterferensi, yaitu bahasa Indonesia. Akhirnya ada percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, Batia pada tahun 2013 mengidentifikasi bahwasannya interferensi sebagai proses transfer bahasa, yaitu suatu proses di mana seorang membawa elemen struktural dari bahasa lama atau bahasa sumber ke dalam bahasa yang baru, yaitu bahasa kedua atau resipien. Sedangkan Cher dan Agustina menyebutkan bahwasannya interferensi bahasa pada tingkat apapun, baik fonologi, morfologi, atau sintaksis, merupakan sebuah penyakit. Kenapa? Karena dapat merusak kemurnian pada bahasa yang dilafalkan. Nah, faktor-faktor penyebab nih interferensi bahasa itu apa saja? Kedwibahasaan pelafal. Kemampuan melafalkan dua bahasa merupakan sumber utama terjadinya interferensi bahasa. Kemudian tipisnya kesetiaan pelafal. Maksudnya apa? Rendahnya kemampuan atau pengetahuan pelafal atas kaidah bahasa penerima atau bahasa kedua. Kemudian tidak cukupnya kosakata bahasa penerima atau tidak cukupnya kosakata bahasa yang sedang kita pelajari, bahasa Arab misalnya. Kemudian menghilangkan beberapa kosakata yang jarang digunakan. Nah, kosakata yang jarang digunakan dengan sendirinya akan hilang dari pelafalan kita ya. Kemudian menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Oh, sudah ya tadi. Kemudian prestis bahasa sumber dan gaya bahasa. Kemudian yang terakhir adalah terbawa kebiasaan bahasa ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada malam hari ini berkenaan dengan variasi bahasa, jenis bahasa, dan interferensi bahasa. Banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.